Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hebat Berguna. Ya, bertemu lagi dengan saya Afin Masyuri dalam channel kebanggaan kita bersama Hebat Berguna. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap membahas tentang wibawa ya. Kalau pada konten sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang 10 kebiasaan jika kita mau melakukan, insya Allah nanti kedepannya akan menjadi terlihat lebih berwibawa dan disegani oleh orang. Nah, untuk konten kali ini saya akan membahas 5 cara agar kita menjadi berwibawa dan disegani oleh orang lain. Nah, nanti bagaimana, apa yang membedakan antara konten ini dengan konten sebelumnya? Pastikan kalian mengikutinya ya. Semoga dengan mempelajari konten ini ke depan kita menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh orang lain. Amin ya robbal alamin. Namun pastikan sebelumnya kalian sudah benar-benar mendukung channel ini dengan cukup menekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi baru dari channel Hebat Berguna, the only inspiring channel. Yang pertama Sobat Hebat Berguna adalah pandai menjaga sikap. Perlu diketahui bahwa berbicara seperlunya saja adalah satu dari sekian banyak tuntunan untuk menjadi orang yang berwibawa dan juga disegani orang lain. Ya, ketika kamu tidak banyak omong dan berbicara yang bermanfaat, dapat membuktikan bahwa kamu adalah orang yang efektif dan realistis. Selain itu, dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara, kamu akan menjadi sosok yang lebih dihormati oleh orang lain. Ya, selain memperhatikan cara bicara, menjaga sikap juga dapat dilakukan dengan tidak bergurau secara berlebihan. Cobalah untuk memiliki rasa humor agar dapat mencairkan suasana, namun tidak perlu sampai tertawa terbahak-bahak dan menjadi pusat perhatian Sobat Hebat Berguna. Selain itu, menjaga sikap juga termasuk berbuat baik kepada sesama, misalnya sopan santun, menolong yang membutuhkan, dan tidak berbicara yang menyakitkan. Itu diantaranya ya. Dengan melakukan hal tersebut tentunya akan memberikan kenyamanan kepada orang yang berada di dekat kita, dan wibawa kita nanti semakin terbentuk Sobat Hebat Berguna. Nah, Sobat Hebat Berguna, adapun yang kedua agar kita menjadi orang yang berwibawa dan disegani adalah dengan cara tetap tenang dalam situasi dan kondisi kritis. Nah, sikap sabar, tenang dalam keadaan yang sangat mendesak, dalam keadaan kritis, ini berarti menunjukkan kedewasaan kita. Nah, kedewasaan itulah yang akan membawa diri kita menjadi orang yang berwibawa. Artinya tidak harus gupuh, tidak harus gugup, tidak harus bingung sendiri. Tenang, slow, atur nafas ya, dan lain sebagainya, menunjukkan kalau diri kita itu menguasai suasana. Saat kita bisa mengondisikan suasana dalam situasi yang kritis, akhirnya kita nanti akan menjadi orang yang berwibawa Sobat Hebat Berguna. Nah, adapun yang ketiga Sobat Hebat Berguna agar kita menjadi orang yang berwibawa dan disegani adalah dengan mempelajari bahasa tubuh orang yang berwibawa. Artinya apa? Kewibawaan seseorang itu juga bisa ditunjukkan dengan bahasa tubuhnya. Ya, dari bahasa tubuh seseorang bisa terlihat kalau dirinya sedang berbohong, dirinya sedang gundah, dirinya sedang marah, dan lain sebagainya. Pun juga demikian dengan bahasa tubuh yang ada untuk menumbuhkan wibawa juga sangat dibutuhkan untuk mempelajari bahasa tubuh seseorang. Ya, misal carilah inspirasi orang-orang yang berwibawa di sekitar kita. Misalkan seperti Ari Ginanjar, Mario Teguh, kemudian para ulama, presiden, pejabat, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mereka berjalan? Langkah demi langkah, badannya bagaimana tegap. Kemudian saat duduk, posisi postur tubuhnya seperti apa. Saat berbicara selalu menjaga kontak mata, karena dengan kontak mata ini seseorang bisa dinilai. Itulah sangat penting sekali bagaimana cara untuk mempelajari bahasa tubuh orang yang berwibawa. Dari situ kita bisa mempelajari Sobat Hebat Berguna ya. Kita mengambil contoh. Silakan kalian cenderung pada siapa untuk mengambil referensi orang-orang berwibawa yang menurut Anda paling tepat untuk kalian pelajari.
Kalau misalkan Anda sangat ngefans sekali sama Prabowo, oke, bisa kalian pelajari bagaimana Prabowo saat berbicara, bagaimana kontak matanya, bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana duduknya. Kalau misalkan Anda sangat ngefans sekali sama Mario Teguh ataupun orang yang berwibawa yang lainnya, apa yang bisa kalian pelajari dari bahasa tubuh mereka agar bisa diterapkan ke dalam diri kalian untuk menjadi dan untuk berproses menjadi orang yang berwibawa. Nah, adapun yang keempat agar kita menjadi orang yang berwibawa dan disegani adalah dengan cara memperkaya diri kita dengan wawasan ilmu pengetahuan yang luas. Ya, wawasan yang luas ini adalah modal agar kita menjadi orang yang disegani. Apabila kita disegani, pastilah insya Allah kita menjadi orang yang berwibawa. Ya, bagaimana tidak? Kita bisa meluangkan waktu kita bercengkerama, ngobrol dengan siapapun. Apabila kita sedang duduk dengan petani, maka kita bisa connect obrolan kita dengan mereka. Apabila kita duduk dengan pedagang, maka yang kita obrolkan dengan mereka pun juga connect karena kita menguasai ilmu perdagangan. Apabila kita ngobrol dengan para pendidik ya tentang ilmu pendidikan, wow, ilmu pendidikan pun kita lahap. Apabila kita ngobrol dengan TNI, dengan militer, dengan Polri, kita pun nyambung. Segala bidang kita tetap bisa adaptasi dengan menguasai wawasan, dengan memperkaya diri kita dengan pengetahuan wawasan yang luas. Artinya apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa melahapnya, kita bisa menguasainya. Saat kita menguasai materi, saat kita menguasai obrolan, artinya secara tidak langsung kita sudah membuka celah pintu untuk diri kita agar menjadi orang yang disegani, orang yang disukai, orang yang dikagumi, orang yang berwibawa dengan wawasan yang kita miliki, sobat hebat berguna. Oke, maka rajin-rajinlah kalian menggali ilmu, tidak harus membaca. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasakan, semuanya adalah pendidikan untuk kita semuanya. Nah, sobat hebat berguna, yang kelima ya, agar kita menjadi orang yang berwibawa dan disegani. Nah, ini sama dengan konten sebelumnya ada ini ya, yaitu menjaga penampilan. Oke. Meskipun kita pernah mendengar pepatah ya, don't judge the book by the cover ya. Janganlah kita menilai buku itu dengan covernya. Meskipun covernya itu gambarnya nggak terlalu menarik, tapi kadang-kadang orang terkecoh dengan covernya, padahal isinya luar biasa. Maka dari itu air mineral itu adalah hanya air minum saja, tapi berhubung dia dikemas dengan kemasan yang menarik, dimasukkan ke dalam iklan untuk menarik perhatian seseorang, akhirnya air minum itu menjadi laris. Makanya sekali lagi, walaupun ada pepatah don't judge the book by the cover, tapi untuk urusan wibawa ini, penampilan ya adalah hal yang sangat utama yang harus dijaga oleh seseorang agar diri kita tetap disegani oleh orang. Sehingga orang-orang Jawa tak salah, mereka pernah menyampaikan ajining rogo soko busono. Artinya apa? Ya, harga diri daripada tubuh ini adalah dari busana. Nggak percaya? Coba kalian datang menghadap Pak Bupati dengan menggunakan pakaian yang compang-camping. Kira-kira kalian akan dilihat apa enggak? Oke lah, Allah itu akan melihat pada hati. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk fisik ya, pada tubuh kalian, tapi Allah melihat pada hati kalian. Namun untuk urusan wibawa ini kita harus tetap menjaga penampilan ya. Artinya tidak harus menggunakan pakaian yang mewah, artinya tidak harus menggunakan busana yang mahal, tapi menjaga penampilan ini adalah kita menjaga kerapian, menjaga kepantasan diri kita. Kita bisa menempatkan pada situasi dan kondisi yang ada. Insya Allah apabila kita bisa menjaga penampilan kita ya sesuai dengan kondisi yang ada, kita menjadi orang yang berwibawa dan disegani.
Nah sobat-sobat berguna, demikianlah tadi beberapa cara agar kita menjadi orang yang berwibawa dan disegani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pastikan kalian mempelajari 2 konten ini ya. Konten yang pertama yang kemarin ada 10 kebiasaan yang apabila orang mau melakukan, ia akan bisa menjadi orang yang berwibawa. Kalau yang ini adalah 5 cara apabila kita mau melakukan, insya Allah menjadi orang yang berwibawa. Jangan lupa untuk mengkombinasikan antara konten yang ini dengan konten sebelumnya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk kita semuanya, sukses bersama untuk kalian, untuk saya, untuk kita bersama. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.